Saya ingin meresensi film Nanti Kita Cerita Hari Ini dan Keluarga Cemara. Banyak orang bilang, cerita hidup kita dimulai pada hari saat kita lahir. Bye, Awan. Bye. Jaga rumah ya. Namanya Awan. Pusat dunia. Kamu masih ngerjain market? Apa kamu punya keluarga kamu semua kerjain sendiri? Si anak tengah ini namanya Aurora. Paling berbakat di antara kami. Kak, ikut yuk. Aku di rumah aja deh. Kakak terbaik di dunia itu namanya Angkasa. Selalu ada. Bye. Kali. Kayak sayur. Hati Wan. Anak band gak ada yang benar. Tuh kan. Hey, Wan. Awan. Jangan pernah lepasin adik-adik kamu. Wan udah gede. Dia juga punya kemauannya sendiri. Gak bisa lah terus-terusan dikekang. Sekarang waktunya jadi berani. Aman kok. Aja cuma pengen hidup kamu nanti jadi jauh lebih baik. Aku emang cuma anak bontot, tapi aku juga pengen kayak kakak-kakakku tuh. Bisa bangga sama dirinya sendiri, aku juga pengen kayak gitu, Ayah. Mungkin dia pikir perasaan manusia tuh bisa diatur pakai tombol kali ya. Kayak robot. Maafin Mas Angkasa. Aku gak bisa jadi kakak yang utuh buat kamu. Lu pada ngomongin apaan sih? Ada apaan di rumah ini yang aku nggak tahu apa? Kasa. Bu, ini gak adil buat kita, Bu. Gak ada caranya bahagia. Kalau sedih aja, gak tahu rasanya. Sampai kita lelah dan berserah, saat itu semesta bekerja. Mereka gak perlu tahu tentang kesedihan ini. Yang pertama adalah Nanti Kita Cerita Hari Ini merupakan film garapan dari sutradara Angga Dwi Masa Songko dan disutradarai oleh Anggia Karisma. Film ini didistribusikan oleh Visinema Picture dan tayang tanggal 2 Januari 2020. Berawal dari sebuah ketraumaan sang ayah yang menyebabkan ia sangat overprotektif kepada 3 anaknya, Angkasa, Awan, dan Aurora. Angkasa diperankan oleh Rio Dewanto, Aurora diperankan oleh Sheila Dara, dan Awan diperankan oleh Amanda. Karena sebuah trauma yang ayahnya tak dapati, ia jadi sangat overprotektif kepada anaknya. Anaknya harus mengikuti apa kata ayahnya dan anaknya tidak boleh melanggar peraturan tersebut. Suatu saat Aurora ingin pulang kerja dan yang dijemput oleh Angkasa. Saat menyeberang jalan, Aurora tuh keserempet motor yang menyebabkan ia masuk rumah sakit dan ayahnya sangat marah pada Angkasa karena tidak bisa menjaga Awan dengan benar. Pertama, Angkasa disuruh ayahnya harus sangat menjaga Awan dan Aurora, khususnya Awan karena Awan merupakan anak terakhir. Setelah kejadian tersebut, Aurora tuh kayak kerjaannya jadi kayak berantakan gitu kan. Akhirnya ia gagal dalam satu proyek yang membuat dia harus keluar di pekerjaan tersebut. Nah, kayak kegagalan tersebut, ia bertemu dengan laki-laki yang bernama Kale yang diperankan oleh Ardhito Pramono. Karena dia bertemu Kale mengajarkan banyak arti kehidupan ke Awan. Kayak misalnya Awan tuh takut banget naik motor, Kale ngajak Awan naik motor bareng. Nah, sampai suatu saat ayahnya tahu kalau misalnya Awan tuh lagi deket sama cowok kan. Ayahnya tuh nggak suka kalau misalnya anaknya tuh deket-deket sama cowok selain ayah dan Angkasa. Habis itu akhirnya ayahnya marah kepada Awan karena Awan suka pulang malam, nggak pulang tepat waktu. Nah, sering berjalannya waktu, di sini tuh Aurora lagi mempersiapkan pamerannya yang ia buat sendiri. Saat proses membuat pameran, ayahnya tuh kayak nggak perhatian gitu ke dia, cuman ibunya doang kayak nanya lagi ngapain lah gitu-gitu. Nah, abis itu pameran berjalan dengan baik-baik. Suatu saat ayahnya tuh marah-marah ke Angkasa kalau misalnya si Awan tuh datang ke pameran tersebut terlambat karena ayahnya takut kenapa-napa sama Awan.
Akhirnya saat pameran itu si Awan datangnya terlambat kan, yang menyebabkan ayahnya tuh marah kepada Awan dan Angkasa. Kenapa misalnya dia datang terlambat, terus datangnya nggak sama Angkasa, padahal ayahnya udah nyuruh kalau misalnya Angkasa datangnya sama Awan kan. Nah, abis itu dia berantem di tengah-tengah pameran tersebut, berdebat di tengah-tengah pameran, yang menyebabkan Aurora tuh kayak kesel kenapa sih masih di acara dia aja kayak dia nggak bisa dihargain gitu loh. Nah, akhirnya semuanya pamerannya selesai, akhirnya semua pulang ke rumah. Saat di rumah, akhirnya rahasia tersebut terbongkar karena Angkasa meminta ibunya untuk berbicara tentang sebuah rahasia tersebut. Rahasia tersebut adalah ternyata Awan itu memiliki kembaran yang tidak terselamatkan saat Awan lahir. Aurora sebagai kakaknya Awan aja tuh nggak tahu kalau misalnya dia punya kembaran kan, si Awannya. Akhirnya Awan marah kenapa dia nggak diceritain tentang masalah tersebut. Akhirnya Awan tuh pergi ke rumah temennya, kalau si Angkasa tuh pergi ke kantornya, kalau misalnya Aurora tuh diem di kamar. Akhirnya ibunya saat itu bertindak, kayak sekali ibunya bertindak kalau misalnya dia harus nyari anak-anaknya, semuanya nggak boleh pisah gini, harus nyatu. Nah, film ini tuh kayak ceritain pentingnya arti keluarga gitu loh. Terus habis itu sayang sesama adik kakak, perhatian satu sama lain, tidak boleh membeda-bedakan anak, dan selalu terbuka kepada keluarga. Kekurangannya pesan-pesan yang dalam, kan ini diadaptasi dari buku juga kan, buku pesan-pesan, gak semua pesan-pesan tersebut dapat ke hati penonton gitu. Nah, yang ini merupakan beberapa penggalan kata-kata yang ada di film NKCTHI. Film Nanti Kita Cerita Hari ini merupakan film yang beradaptasi dari sebuah buku penggalan kata yang dibuat oleh Marsala, yang akhirnya dijadikan film yang saat itu booming dan mengajarkan kita banyak arti hidup. Bukunya juga termasuk buku yang harus di pasaran. Nah, bukunya tuh berdasarkan pengalaman-pengalaman orang yang dibuat oleh Marsala selama 2 tahun, yang berawal dari keisengannya di Instagram membuat kata-kata. Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Dah, ini Ara. Ini Teteh. Ini Emak. Ini Ada. Ais, Ara, liburan sekolah yang sekarang, kita liburannya di tempat Aki ya. Bah, rumahnya gak mau dijual aja. Ini warisan dari Aki ini untuk Abah. Gak ada sinyal di sini, Ma. Ya terus? Ya paling kalau ada sinyal, Ma, di situ, Ma, di luar deket pohon. Anak-anak kapan dikasih tahu? Dikasih Abah waktu, Ma. Abah nggak tega ngasih tahu anak-anak. Kita bangkrut. Harta yang paling berharga. Jadi kita bakalan di sini selamanya. Emangnya benar keluarga kamu teh jatuh miskin? Kalau abang gak pernah janji apa-apa sama orang, sekarang kita masih di Jakarta. Is benci sama abah. Semuanya jadi susah gara-gara Abah, Mak. Kalian itu semua tanggung jawab Abah. Selamat pagi, emak. Ara gak mau ulang tahun lagi. Kalau Ara udah umur 13 tahun, Abah pasti marah-marahin Ara kayak ke Teteh Ei sekarang. Sabar ya Teh, hari-hari pertama itu emang yang paling berat. Untuk tampil perkasa bagi kami
putra-putri yang siap berbakti. Aku ingin meresensikan film yang kedua. Film yang kedua berjudul Keluarga Cemara, yang disutradari oleh Yandy Lawrence, yang diproduksi oleh Gina Esnur dan Anggi Karisma. Genre ini keluarga dan PH-nya adalah Cinema Picture. Durasinya 110 menit dan tayang 3 Januari 2019. Pemainnya adalah Ringo Agus sebagai Abah, Nina Zubir sebagai emak, Adisti Zahra sebagai Eis, dan Widuri sebagai Cemara. Awal mulanya sebuah keluarga ini tentram, damai. Pokoknya keluarga yang berkecukupan. Yang menyebabkan sang ayah menjadi sibuk dan ia tidak dapat menghadiri acara ulang tahun sang anak. Nah, pas acara ulang tahun tersebut itu datanglah debt collector yang menyita rumah keluarga tersebut. Ternyata kakak iparnya tuh nipu si Abah. Akibatnya seluruh rumah, uang, dan pokoknya fasilitas keluarga itu disita. Habis itu karena disita untuk membayar utangnya. Kemudian Abah dan keluarganya mau tidak mau harus pindah dari rumah tersebut, dan ia memutuskan untuk tinggal di rumah warisan sang ayah yang berada di pedesaan. Awalnya sang anak pertama Ais tidak terima kalau misalnya dia harus pindah karena dia sudah nyaman di sekolah yang lama. Dan Widuri pun juga sebenarnya anak-anak itu nggak nyaman kalau misalnya dia tinggal di pedesaan karena biasa tinggal di kota kan. Karena dia membersihkan semua rumah karena sudah lama tidak ditempati, dan lama-kelamaan dia semua harus beradaptasi tinggal di pedesaan tersebut yang susah banget sinyalnya. Untungnya keluarga Abah mau menerima dalam keadaan senang maupun susah. Karena sudah biasa tinggal kota, Ais tuh kayak merajuk ke abahnya, kapan kita pindah. Padahal di saat itu abahnya belum mendapat pekerjaan dan belum bisa menstabilkan perekonomian keluarganya. Lama-kelamaan keluarganya terbiasa dalam kehidupan sederhana, dan mau tidak mau anak-anaknya membantu sang emak menjual opak di sekolahnya. Jadi kan Abah kerjanya jadi kuli bangunan pada saat itu. Karena dia punya teman kerjanya jadi kuli bangunan, jadi Abah bilang mau bareng kerjanya gitu. Tiba-tiba ia jatuh saat bekerja yang menyebabkan dia tidak dapat bekerja. Jadi yang bekerja pada saat Abah sakit itu cuma emak. Setelah pulih dari sakitnya itu, Abah akhirnya bekerja sebagai Gojek atau driver online. Keinginan untuk tinggal di kota sangat masih tinggi dan membuat Abah ingin menjual rumah warisan tersebut, tetapi dilarang oleh anak-anaknya karena anak-anaknya sudah nyaman tinggal di desa dan tidak mau kembali ke kota. Dan akhirnya lama-kelamaan mereka nyaman tinggal di situ. Pada suatu saat emak hamil untuk ketiga kalinya. Setelah emak melahirkan, ia akhirnya menjadi keluarga bahagia. Kelebihan film ini menerima keadaan keluarga apa adanya, selalu merasa bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan. Kekurangannya itu, kalau misal menurut saya, kekurangannya adalah kayak jangan terlalu percaya sama orang lain gitu loh. Kayak itu kekurangannya, kayak si Abah terlalu percaya sama kakak iparnya. Sebelumnya Keluarga Cemara merupakan sinetron yang tayang pada tahun 1996, tepatnya 6 Oktober 1996. Sinetron ini sebelumnya diproduksi oleh PT Atmo Cademas Persada yang berlokasi di Sukabumi dan Jakarta.